Ada satu momen dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Momen ketika hati tiba-tiba berhenti pada satu nama. Momen ketika pikiranmu terus kembali pada satu sosok, padahal kamu tidak sedang berbicara dengannya, tidak sedang bersamanya, bahkan mungkin tidak sedang diperjuangkan olehnya. Jika kamu sedang berada di titik itu sekarang, maka dengarkan baik-baik. Karena bisa jadi, ini bukan tentang rasa semata, tapi tentang isyarat yang sedang Allah sampaikan kepadamu. Assalamualaikum sahabat Ruang Jodoh. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah memilih singgah. Terima kasih karena di antara begitu banyak video, begitu banyak distraksi, kamu memutuskan untuk berada di sini. Kehadiranmu bukan hal sepele. Allah Maha menggerakkan. Dan jika hari ini hatimu digerakkan untuk mendengarkan pembahasan ini, maka percayalah, ada pesan yang sedang disiapkan khusus untukmu. Tidak ada yang kebetulan. Bukan kebetulan kamu menekan video ini. Bukan kebetulan judul ini terasa begitu dekat dengan isi hatimu. Dan bukan kebetulan jika setiap kalimat yang kamu dengar nanti seolah berbicara langsung pada keadaanmu. Allah tidak selalu menjawab doa dengan suara. Kadang Dia menjawab dengan pertemuan, kadang dengan perpisahan, dan kadang dengan perenungan panjang seperti ini. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan hatimu untuk tenang sejenak. Tarik napas, dan jujurlah pada diri sendiri. Sahabat Ruang Jodoh, apakah kamu sedang memikirkan seseorang yang belum tentu memikirkanmu dengan cara yang sama? Apakah kamu sedang menunggu kepastian dari seseorang yang selalu menggantungkan harapan? Atau mungkin kamu sedang berjuang dalam diam, berharap Allah membalikkan keadaan, meski jauh di lubuk hati, kamu tahu ada yang tidak seimbang. Disinilah banyak orang terjebak antara rasa dan realita, antara keyakinan dan ketakutan, antara ingin bertahan dan takut kehilangan. Dan justru di fase inilah, isyarat dari Allah mulai bermunculan. Bukan dalam bentuk mimpi indah atau tanda besar yang menggetarkan langit, tapi dalam bentuk kegelisahan yang berulang, dalam bentuk doa yang tidak lagi menenangkan, dan dalam bentuk hati yang terus bertanya meski mulut diam. Bagian pertama ini bukan untuk menghakimi perasaanmu. Bagian ini adalah pintu masuk, pondasi, awal dari alur panjang yang akan mengalir sampai ke bagian kedua dan ketiga. Semua saling terhubung, karena urusan jodoh bukan soal cepat atau lambat, tapi soal tepat atau tidak. Sahabat Ruang Jodoh, isyarat keras pertama dari Allah seringkali datang melalui hati yang tidak lagi sinkron dengan keadaan. Kamu tersenyum, tapi hatimu kosong. Kamu tertawa, tapi jiwamu lelah. Kamu terlihat kuat, tapi dalam doa, kamu sering menangis tanpa tahu apa yang sebenarnya kamu tangisi. Ini bukan karena kamu lemah. Ini karena Allah sedang mengetuk kesadaranmu. Ketika rasa cinta benar-benar datang dari Allah, Ia tidak membuatmu kehilangan arah. Ia tidak membuatmu menjauh dari Allah. Ia tidak membuatmu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Jika seseorang membuatmu terus merasa kurang, terus merasa tidak cukup, terus merasa harus berubah agar layak dicintai, maka berhentilah sejenak dan bertanyalah. Apakah ini cinta yang Allah ridai, atau hanya rasa yang sedang menguji batas sabarmu? Banyak orang salah paham. Mereka mengira semakin sakit perjuangan cinta, semakin besar nilainya. Padahal Allah tidak pernah mengajarkan cinta yang menyiksa. Ujian memang ada, tapi jodoh selalu membawa ketenangan di sela ujiannya. Sahabat Ruang Jodoh, pernahkah kamu berada di titik di mana kamu mendoakan seseorang setiap hari, tapi bukannya tenang, hatimu justru semakin gelisah? Setiap kali menyebut namanya dalam doa, dadamu terasa sempit. Ada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Takut kehilangan, tapi juga takut jika harus bersama. Itu bukan kebetulan, itu isyarat. Allah sedang mengajarkanmu bahwa tidak semua yang kamu inginkan baik untukmu. Dan tidak semua yang terasa indah di awal akan indah di akhir. Karena Allah melihat dari sudut yang tidak bisa kamu lihat. Isyarat pertama ini sering diabaikan karena dibungkus oleh harapan. Kita terlalu sibuk berharap hingga lupa mendengar.
Kita terlalu fokus meminta hingga lupa memperhatikan tanda. Padahal Allah sudah mulai menjauhkan perlahan, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyelamatkan hatimu dari luka yang lebih dalam. Sahabat ruang jodoh, jika sampai hari ini kamu merasa berjuang sendirian, menunggu sendirian, berharap sendirian, maka sadarlah. Jodoh tidak pernah membuat satu pihak lelah sendirian. Jodoh selalu tumbuh dari dua arah yang saling mendekat, bukan satu yang mengejar dan satu yang berjalan menjauh. Allah Maha Adil, dan keadilannya seringkali hadir dalam bentuk kesadaran yang pahit tapi menyembuhkan. Tuliskan angka 77 di kolom komentar jika kamu pernah merasakan fase ini. Bukan sekadar angka, tapi sebagai simbol bahwa kamu siap menyalurkan energi positif. Energi untuk menerima, bukan memaksa. Energi untuk percaya, bukan mencurigai takdir Allah. Bagian pertama ini adalah cermin. Mungkin tidak nyaman, mungkin membuatmu terdiam, tapi jika hatimu tersentuh, itu tandanya Allah sedang bekerja. Dan percayalah, pembahasan ini tidak berhenti di sini. Di bagian kedua nanti, kita akan membahas isyarat-isyarat lanjutan yang seringkali lebih nyata, lebih terasa, tapi juga lebih sering disangkal oleh hati yang masih berharap. Semua akan mengalir, tidak terputus, tidak meloncat, karena Allah menyusun jawabannya secara bertahap, sesuai kesiapan hatimu. Tetaplah di sini, tetaplah membuka hati, karena ketika Allah mulai memberi tanda, yang Dia inginkan bukan air mata, tapi kesadaran. Dan dari kesadaran itulah, ketenangan akan perlahan tumbuh. Ada satu fase yang seringkali menjadi titik paling melelahkan dalam urusan rasa. Fase ketika hati sudah menangkap tanda, tapi ego masih ingin bertahan. Fase ketika Allah sudah mulai berbicara melalui keadaan, tapi kita masih sibuk menafsirkan dengan keinginan sendiri. Dan disinilah bagian kedua ini mengambil peran penting. Bukan untuk mematahkan harapanmu, tapi untuk meluruskan arah hatimu. Sahabat ruang jodoh, jika kamu sampai di bagian ini, itu artinya hatimu cukup kuat untuk mendengar kebenaran. Meski kebenaran itu tidak selalu manis. Tidak semua orang sanggup melanjutkan sampai titik ini. Banyak yang berhenti di bagian pertama karena terlalu sakit untuk diterima. Tapi kamu bertahan, dan itu tanda bahwa Allah sedang menyiapkan hatimu untuk pemahaman yang lebih dalam. Isyarat keras kedua dari Allah sering datang melalui doa yang berubah rasa. Dulu, setiap kali kamu berdoa tentang Dia, hatimu berdebar penuh harap. Sekarang, setiap kali namanya terucap, yang hadir justru rasa berat. Bukan karena cintamu hilang, tapi karena jiwamu lelah. Doa yang seharusnya menjadi tempat bersandar justru terasa seperti beban. Sahabat ruang jodoh, doa yang berasal dari keinginan biasanya penuh emosi. Tapi doa yang berasal dari petunjuk Allah selalu membawa ketenangan. Jika setiap kali kamu memohon tentang seseorang, hatimu semakin gelisah, semakin takut, semakin tidak yakin, maka itu bukan karena doamu salah. Itu karena Allah sedang menggeser fokus hatimu dari meminta menjadi memahami. Allah Maha Mengetahui. Dia tahu mana doa yang perlu segera dikabulkan, dan mana doa yang perlu diarahkan ulang. Karena tidak semua yang kita minta layak kita miliki. Dan tidak semua yang kita cintai sanggup membersamai kita sampai akhir. Isyarat keras ketiga dari Allah terlihat dari pola yang berulang. Kamu berharap Dia berubah. Kamu berharap keadaan membaik. Kamu berharap waktu akan memperbaiki segalanya. Tapi, yang terjadi justru pengulangan luka dengan versi yang berbeda. Janji yang kembali tertunda. Sikap yang kembali membuatmu bertanya. Kehadiran yang datang saat Dia butuh, tapi menghilang saat kamu berharap lebih. Sahabat ruang jodoh, Allah tidak berbicara dengan satu kejadian. Dia berbicara melalui pola. Jika sesuatu terjadi sekali, mungkin itu ujian. Jika terjadi 2 kali, mungkin itu peringatan. Tapi jika terjadi berkali-kali, itu isyarat yang jelas. Dan seringkali, kita menolak melihatnya karena terlalu takut kehilangan. Padahal kehilangan yang paling menyakitkan bukan kehilangan Dia, tapi kehilangan dirimu sendiri saat kamu terus memaksakan bertahan.
Pernahkah kamu merasa harus selalu mengerti, sementara dia tidak pernah benar-benar berusaha memahami? Kamu menunggu dengan sabar, sementara dia berjalan tanpa rasa bersalah. Kamu menjaga perasaan, sementara dia bebas melukai dengan sikap yang tidak pasti. Jika iya, maka inilah saatnya kamu berhenti menyebutnya pengorbanan. Karena cinta yang Allah ridai tidak menuntutmu untuk terus terluka. Sahabat ruang jodoh. Isyarat lain yang sering Allah tunjukkan adalah ketika kamu mulai mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Kamu mulai bertanya, apakah aku kurang baik? Apakah aku kurang sabar? Apakah aku tidak cukup pantas? Padahal sebelum mengenalnya, kamu tidak pernah meragukan dirimu sejauh ini. Jika sebuah hubungan membuatmu merasa tidak layak dicintai, maka itu bukan tempatmu bertumbuh. Allah tidak akan menurunkan jodoh untuk meruntuhkan kepercayaan diri hambanya. Allah mendatangkan jodoh untuk saling menguatkan, bukan saling mengikis. Di titik ini, biasanya hati mulai terbelah. Satu sisi ingin pergi karena lelah. Satu sisi ingin bertahan karena takut. Dan di tengah tarik-menarik itulah, Allah mulai menjauhkan sedikit demi sedikit. Bukan untuk menghukum, tapi untuk memberi ruang agar kamu bisa bernapas. Sahabat ruang jodoh, perhatikan baik-baik. Ketika jarak mulai tercipta, ketika komunikasi mulai renggang, ketika perhatian mulai berkurang, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah ini benar-benar kehilangan, atau justru awal dari penyembuhan? Banyak orang baru menyadari bahwa mereka tidak dicintai dengan sehat setelah Allah mencabut rasa candu itu perlahan. Awalnya sakit, tapi lama-lama lega. Awalnya kosong, tapi lama-lama ringan. Dan disitulah kamu mulai mengerti bahwa yang pergi bukan kebahagiaanmu, tapi beban emosional yang selama ini kamu pikul sendirian. Isyarat keras berikutnya adalah ketika Allah mengembalikanmu pada diri sendiri. Kamu mulai fokus pada hidupmu, pada keluargamu, pada ibadahmu, pada hal-hal yang dulu sempat kamu abaikan karena terlalu sibuk memikirkan satu orang. Dan anehnya, di tengah kembalinya kamu pada Allah, rasa itu mulai mengecil dengan sendirinya. Itu bukan karena kamu tidak tulus. Itu karena Allah sedang menyembuhkan. Sahabat ruang jodoh, jangan takut jika hari ini kamu mulai bisa tersenyum tanpa menunggu kabarnya. Jangan merasa bersalah jika hari ini kamu mulai bisa tidur nyenyak tanpa memikirkan dia. Itu bukan tanda kamu mudah melupakan. Itu tanda hatimu mulai dipeluk oleh ketenangan dari Allah. Tuliskan angka 77 di kolom komentar jika kamu sedang berada di fase ini. Fase setengah sadar, fase antara ingin bertahan dan ingin ikhlas. Biarkan angka itu menjadi penguat bahwa kamu tidak sendiri. Banyak hati lain yang sedang belajar pada pelajaran yang sama. Bagian kedua ini bukan akhir. Justru ini jembatan. Jembatan menuju bagian ketiga, di mana kita akan sampai pada satu pemahaman besar. Bahwa jawaban Allah tidak selalu datang dalam bentuk orang yang kita inginkan, tapi dalam bentuk ketenangan yang kita butuhkan. Tetaplah bersama Ruang Jodoh. Karena di bagian berikutnya, kita tidak lagi berbicara tentang dia. Kita akan berbicara tentangmu, tentang bagaimana Allah menyiapkan hatimu untuk sesuatu yang lebih baik, lebih pantas, dan lebih menenangkan. Ada satu titik dalam perjalanan hati yang tidak semua orang sampai ke sana. Titik ketika rasa tidak lagi menuntut, tidak lagi memaksa, dan tidak lagi menyalahkan keadaan. Titik ketika hati mulai diam, bukan karena tidak peduli, tapi karena sudah memahami. Jika kamu sampai di bagian ketiga ini, percayalah, itu bukan karena kebetulan, tapi karena Allah menilai hatimu sudah cukup kuat untuk menerima jawaban yang sebenarnya. Sahabat Ruang Jodoh, bagian ketiga ini bukan tentang mengingat luka, tapi tentang membaca makna di baliknya. Bukan tentang siapa yang pergi, tapi tentang apa yang Allah selamatkan. Karena seringkali kita baru sadar bahwa kita sedang diselamatkan setelah rasa sakit itu mereda. Isyarat keras keempat dari Allah adalah ketika kamu mulai mampu berhenti tanpa paksaan. Tidak ada drama, tidak ada amarah, tidak ada dendam,
Hanya ada kesadaran bahwa bertahan lebih lama justru akan semakin melukai. Ketika hatimu akhirnya berkata cukup, itu bukan karena cintamu kurang, tapi karena Allah sudah mengambil alih kendali. Banyak orang menyangka berhenti berarti gagal. Padahal dalam urusan jodoh, berhenti di tempat yang salah adalah bentuk kemenangan. Allah Maha mengetahui batas kemampuan setiap hambanya. Dia tidak akan membiarkanmu terus berada dalam lingkaran yang menguras iman, emosi, dan harga diri. Sahabat ruang jodoh, perhatikan perubahan kecil dalam dirimu. Kamu tidak lagi reaktif. Kamu tidak lagi gelisah menunggu. Kamu tidak lagi terikat pada pesan singkat atau sikap yang tidak jelas. Kamu mulai menjalani hari dengan ritme yang lebih tenang. Kamu kembali pada rutinitas yang sempat kamu tinggalkan. Dan di sanalah, Allah mulai memperlihatkan isyarat yang selama ini tertutup oleh rasa. Isyarat keras kelima adalah ketika Allah mengganti kegelisahan dengan ketenangan, meski belum mengganti orangnya. Banyak yang keliru menunggu bahagia dulu baru ikhlas. Padahal Allah sering memberi ikhlas dulu baru bahagia. Dan kebahagiaan itu tidak selalu hadir dalam bentuk pasangan, tapi dalam bentuk jiwa yang tidak lagi terikat pada ketidakpastian. Sahabat ruang jodoh, ketenangan adalah bahasa Allah. Jika hatimu mulai ringan, jika doamu mulai jernih, jika tidurmu mulai nyenyak, maka itulah jawaban yang selama ini kamu cari. Jodoh tidak selalu datang cepat, tapi ketenangan selalu datang tepat waktu. Allah tidak pernah salah mengambil sesuatu. Dia hanya mengembalikanmu pada dirimu sendiri sebelum memberikanmu kepada orang yang benar. Dan orang yang benar tidak akan datang saat hatimu masih penuh luka lama. Di titik ini, biasanya kamu mulai memaafkan tanpa harus melupakan. Kamu tidak lagi membenci, tapi juga tidak ingin kembali. Kamu mampu mendoakan tanpa berharap memiliki. Itu bukan sikap dingin, itu kedewasaan. Sahabat ruang jodoh, ingatlah satu hal penting. Jodoh tidak perlu diperjuangkan sendirian. Jika kamu harus mengemis perhatian, memaklumi ketidakjelasan, dan menahan luka demi bertahan, maka itu bukan jodoh. Allah tidak menciptakan cinta untuk membuat hambanya kehilangan martabat. Isyarat terakhir yang sering tidak disadari adalah ketika Allah mulai menumbuhkan rasa cukup dalam kesendirian. Kamu tidak lagi takut sendiri. Kamu tidak lagi panik melihat orang lain berpasangan. Kamu mulai menikmati proses. Dan disitulah Allah sedang menyiapkan pertemuan yang tidak akan membuatmu ragu. Tuliskan angka 77 di kolom komentar jika hatimu mulai sampai pada titik ini. Titik di mana kamu memilih percaya pada rencana Allah tanpa harus memegang hasilnya sekarang. Angka itu bukan sekadar simbol, tapi niat untuk menyalurkan energi positif, energi ikhlas, dan energi yakin bahwa Allah tidak pernah salah menempatkan cinta. Sahabat ruang jodoh, jika hari ini kamu belum bertemu jodohmu, itu bukan karena doamu belum cukup. Itu karena Allah sedang memastikan bahwa ketika pertemuan itu terjadi, kamu sudah siap menerimanya dengan hati yang utuh. Tanpa trauma, tanpa curiga, tanpa luka lama yang belum sembuh. Dan suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum. Kamu akan mengerti mengapa dulu Allah menjauhkan yang kamu inginkan. Kamu akan paham mengapa prosesnya harus sepanjang ini. Karena ternyata, yang Allah jaga bukan sekadar pasanganmu, tapi masa depan hatimu. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Terima kasih sudah membuka hati meski pernah terluka. Terima kasih sudah mempercayakan sebagian perenunganmu di ruang jodoh. Tetaplah percaya. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan melewatimu. Dan apa yang bukan untukmu tidak akan pernah bisa kamu paksa tinggal. Di ruang jodoh, kita belajar satu hal. Bahwa cinta terbaik bukan yang paling membuatmu berdebar, tapi yang paling membuatmu dekat dengan Allah dan tenang menjalani hidup.